Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani walet di seluruh Nusantara, dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga saja semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menstabilkan sebuah ruangan dalam RBW, ya. Artinya menstabilkan kondisi temperatur, kelembaban dalam ruangan itu. Namun sebelum kita bahas, teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena dengan subscribe tentu akan memberikan penyemangat buat saya juga untuk selalu intens di dalam membuat konten-konten ya reguler, video reguler yang bermanfaat buat petani walet pemula. Dan jangan lupa tanda loncengnya diaktifkan agar setiap saya mengupload video pasti ada pemberitahuan ke beranda YouTube teman-teman semua. Oke, baik. Jadi hal yang kita lakukan ketika RBW kita tidak bisa stabil temperaturnya, kelembabannya juga, sudah berbagai macam upaya yang kita lakukan masih saja tetap panas, tentu ada penyebabnya teman-teman ya. Jadi ikuti penjelasan saya, jangan di skip video ini. Yang pertama kita harus lakukan yaitu adalah mengatur ventilasi. Karena ventilasi itu adalah merupakan akses keluar masuknya udara. Jadi diatur jumlahnya. Ya. Ketika dia terlalu panas, maka sebagian harus ditutup. Oke, itu juga tergantung dari kondisi wilayah, karena ada sebuah wilayah juga kondisi luar itu memang dingin, ada juga yang panas. Nah, kalau kondisi di luar panas, maka ditutup beberapa lubang ventilasi, bukannya dibuka. Karena kalau dibuka pasti udara panas itu akan masuk ke dalam. Karena ada beberapa wilayah di Indonesia memang kondisinya di luar itu panas, ada juga yang dingin. Nah, sebaliknya kalau kita berada di wilayah yang ada kondisi geografisnya dingin, ya tentu dibuka karena udara di luar itu dingin. Ya seperti itu ya, jangan, jadi kita bisa melihat dari kondisi geografis kita, wilayah kita seperti apa. Kalau dia panas di luar, maka jangan dibuka ventilasinya. Itu yang pertama, dengan memainkan ventilasi. Terus yang kedua, memasang media air di dalam gedung. Karena di Indonesia ini hampir beda-beda wilayah, pasti beda perlakuannya rumah walet itu. Ada yang harus menggunakan air, ada yang tidak bisa menggunakan air. Ketika kelembabannya kurang, maka kita harus memberikan media air dengan cara memasangi baskom di sekitaran dinding. Ingat, di sekitaran dinding yang mana arah barat dan timur. Kenapa arah barat dan timur? Karena di situ arah paparan matahari ya. Dari barat pasti matahari dari barat, dan muncul matahari kan dari timur. Nah, jadi untuk arah utara dan selatan bukan berarti tidak boleh, hanya untuk mengirit penggunaan baskom. Ya, yang paling penting itu arah barat dan timur. Tapi kalau bisa sepenuhnya rumah walet itu dikelilingi semua. Ya, bisa keliling, bukan di tengah. Karena di tengah sudah pasti akan menghalangi kita sebagai pemiliknya untuk beraktivitas. Bisa saja kaki kita masuk ke dalam baskom itu, bisa saja, karena namanya kondisi gedung dalam keadaan kondisi gelap ya, pasti ada waktunya kita terperosok masuk situ. Dan saya kira tidak perlu di tengah, cukup di dinding, karena itu akan mengalir juga ke tengah-tengah ya, uapnya itu akan memenuhi semua ruangan walaupun ditaruh di pinggir. Nah itu. Terus yang ketiga, yang pertama tadi apa? Mengatur ventilasi. Terus yang kedua, memasangi baskom. Terus yang ketiga, memasangi selimut RBW. Ngerti yang dimaksud selimut? Selimut itu adalah material yang dipasang di luar gedung untuk menutupi dinding. Nah, itu pasti mengurangi 40%. Seperti halnya dengan menggunakan paranet. Kalau di tempat saya namanya sarnet, kalau di Kalimantan Utara ya sarnet. Itu paranet yang sering digunakan oleh pertanian ya, untuk menutupi pembibitan, menghalangi udara, cahaya dari atas panas, meredam panas ya. Nah itu kita gunakan, kita gantung dengan memberikan space kira-kira 40 cm dari dinding, jangan dirapatkan
Jangan juga terlalu renggang ya, di agak agak ya 50 cm ya, dirancang seperti apa supaya dia bisa mengcover daripada dinding itu, menutupi sekeliling ya, terutama juga tadi arah barat dan timur ya kan gitu kan. Itu sangat-sangat bermanfaat dan mengurangi panas. Itu yang ketiga. Terus yang keempat apa lagi? Nah, teman-teman yang mempunyai rumah walet beton maupun kayu ya, yang penting permukaan dinding bisa dicat aja dia, cat menggunakan warna putih, karena warna putih sangat meredam panas ya, sudah pasti ya. Jadi teman-teman yang mempunyai rumah walet beton yang belum diplaster tentu tidak bisa dicat ya, diplaster dulu, dipelamir, baru kasih cat no drop atau apapun itu, yang penting warna putih pasti 40% mengurang panasnya ya. Begitu juga rumah kayu juga boleh, apalagi sudah putih dikasih lagi sama sarnet, itu semakin sempurna dia ya. Oke, saya kira empat hal ini harus diperhatikan untuk menstabilkan suhu dalam ruangan itu teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua.